Ada sebuah pertanyaan yang seringkali muncul ketika membahas tentang dinosaurus, yaitu apakah manusia dan dinosaurus pernah hidup berdampingan? Bagi penganut Old Earth Creationism, keberadaan dan kepunahan dinosaurus tidak dianggap tumpang tindih dengan sejarah manusia seperti yang tercatat di dalam kitab Kejadian. Sebaliknya, mereka meyakini bahwa dinosaurus hidup dan punah jauh sebelum penciptaan manusia, yakni sekitar 65 juta tahun yang lalu. Berdasarkan data geologi dan radioisotop seperti yang ditemukan pada batas masa Cretaceous Paleogene. Tokoh terkemuka seperti Dr. Huck Rose menegaskan bahwa waktu geologis yang luas ini merupakan bagian dari tatanan ciptaan yang dikehendaki Allah. Dan karena itu tidak perlu ditafsirkan bertentangan dengan narasi Alkitab. Rose mengembangkan pendekatan konkordis, yaitu suatu metode yang berusaha menjembatani antara data ilmiah dan penafsiran kitab suci dengan menafsirkan kejadian ini, kitab Kejadian, dan kisah penciptaan di dalam kitab Kejadian secara non-literal dan teologis, bukan kronologis. Sehingga penekanan teks adalah pada maksud dan makna, bukan urutan waktu harfiah di dalam penciptaan. Dengan demikian, tidak ada keharusan bahwa manusia dan dinosaurus pernah hidup berdampingan. Dan posisi ini memungkinkan OEC, Old Earth Creationism, untuk menerima temuan paleontologis dan geologis tanpa menegasi otoritas Alkitab. Implikasi teologi dari pendekatan ini begitu sangat signifikan. Ya, ia menegaskan bahwa kitab suci tidak bertujuan menjadi buku manual ilmiah, tetapi kitab Kejadian adalah wahyu teologi yang mengungkap kehendak Allah dan relasi antara pencipta dan ciptaan. Nah, penafsiran non-literal atas kitab Kejadian membuka ruang bagi umat Kristen untuk melihat sains sebagai bagian dari general revelation, penyataan umum Allah. Wahyu umum yang menyatakan kemuliaan Allah melalui ciptaan. Mazmur 19 ayat 1 dan Roma 1 ayat 20. Bukan sebagai ancaman terhadap iman. Dalam hal ini, pendekatan OEC mengafirmasi bahwa data ilmiah seperti umur bumi, kepunahan massal, dan keberadaan makhluk purba seperti dinosaurus justru memperkaya pemahaman iman ketika dibaca dalam terang teologi penciptaan. Seperti disampaikan oleh John Walton, maksud kejadian dalam kitab Kejadian adalah untuk menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan fungsi tertentu dalam satu kosmiknya, bukan untuk mendikte urutan kronologis ilmiah. Oleh karena itu, umat Kristen didorong untuk bersikap terbuka terhadap temuan sains, sembari tetap memegang otoritas Alkitab sebagai dasar iman dan kehidupan.